はいはい。はい。高雪。え？はい。私と結婚してください。Karakter utama bernama Takayuki mendapatkan keberuntungan karena tiba-tiba didatangi gadis cantik berkulit coklat dan meminta dirinya untuk menikahinya. Karena Takayuki tidak merasa pernah melakukan hubungan di luar nikah, jadi dia sangat terkejut dengan hal itu dan bertanya-tanya kenapa dia harus menikahinya. Dia meminta penjelasan kepada gadis itu dan sepertinya dia bukan orang Jepang. Takayuki takut jika kemungkinan gadis itu dari negeri Prindavan. Gadis itu pun memperkenalkan dirinya bernama Sasha Al-Fajar. Dia merupakan putri raja karena Al-Fajar dari negeri matahari. Selain itu, Sasha juga membawakan surat titipan dari ayah Takayuki. Sasha to oyobi kudasai. Sasha Aru...何？そうでした。高政様からお手紙をお預かりしていました。父さんから？高雪へ。6年ぶりだな、高雪。元気か？落ち着いたので連絡する。現在、父さんたちはインド洋の赤道近くにある太陽の国アルファジャールと呼ばれる立憲君主国にいる。いい国だ。言わずもがな遺跡の発掘調査をしている。さて、問題だ。お前の前にいる南国美少女だが、なんだ、お前の嫁だ。Takayuki hanya terdiam membaca surat dari sang ayah. Seharusnya dia bersyukur tiba-tiba mendapatkan istri cantik montok serta menggugah selera dan yang terpenting bukan dari negeri Prindavan. Tentu saja hal ini hanya terjadi di anime saja. Malam harinya di hari pertama sebagai istri Takayuki, Sasha ingin membuatkan masakan untuk Takayuki. Sasha biasa membuatkan masakan ala Prindavan, jadi dia tidak pandai memasak masakan yang normal. Sehingga membuat tangannya penuh luka goresan pisau. Oi, 本当に大丈夫か？大丈夫です。このくらい。ったく、あの宝刀親父は何を勝手に決めて。しかも王女様で嫁ぎに行って。無茶だろ。Takayuki yang melihat Sasha kesulitan dalam memasak masakan normal langsung ikut membantunya. Kebiasaan memasak ala Prindavan Sasha memang sangat sulit diubah dan itu sangat berbahaya bagi kesehatan. Tapi Sasha merasa memasak dan membuatkan makanan untuk suaminya adalah tugas seorang istri. Jadi dia tidak mau menerima bantuan dari Takayuki. Takayuki bilang ke Sasha untuk tidak perlu khawatir karena dia hanya akan membantu membuat makanan yang normal yang bisa dimakan manusia pada umumnya. Untuk meyakinkan Sasha, dia memberikan pepatah Jepang, jika siapa yang tidak bekerja maka dia juga tidak akan makan. お優しいです。え？とてもお優しいです。高雪様。何言ってんだ。俺は別にだな。その手、綺麗な手なんだから、それ以上絆創膏は増やせないだろ。高雪様はサーシャがずっとお話を聞いてきて、思い描いた通りの心お優しい方です。どうかしましたか、高雪様？いや、そのお顔が。いいから。Setelah selesai makan malam mereka berdua beranjak tidur. Takayuki masih tidak percaya jika dia tiba-tiba memiliki istri yang gemoy. Dia bersyukur Sasha istrinya bukan dari negeri Prindavan. Tapi dia merasa lelah dengan kondisinya saat ini. Karena sekarang dia tinggal berdua sehingga tidak dapat bersantai memompat tuasnya sendiri. Dia sangat frustasi dengan hal itu dan menyalahkan ayahnya yang bertindak seenaknya terhadap anaknya. Takayuki belum tahu jika dia ke depannya akan menikmati keindahan kebun Sasha sebagai istrinya. Seharusnya dia berterima kasih kepada ayahnya karena memberikan istri seperti Sasha. そうだ、サーシャが風呂を出る前に部屋の用意をしないと。Tiba-tiba Sasha yang baru selesai mandi masuk ke kamarnya. Dia menggunakan baju haram ala penari Prindavan. Takayuki tercengang dengan penampilan Sasha dan dia menanyakan kenapa dia berada di kamarnya. Sasha pun menjawab tentu saja untuk melakukan aktivitas pasangan reptil jantan dan betina. Wajar saja karena mereka berdua sudah menikah jadi mereka harus saling memberikan lendirnya. Ternyata Sasha sudah diracuni oleh omongan ibu mertuanya yang bernama Miyuki. Itu adalah nama ibu Takayuki. Dia mengajari Sasha bagaimana cara menjadi istri yang bisa memberikan dan menerima lendir suaminya. Ibu mertua mengajari untuk bergerak agresif. Sasha langsung menyedot bibir Takayuki sampai jontor. Takayuki juga tidak sabar untuk menunggu ritual musim kawin. Sasha mungkin buruk dalam memasak tapi dia jago membuat becek para lelaki. Batang sedotan Takayuki yang belum mandi mulai dibasuh oleh Sasha. Sasha tidak peduli, dia tetap akan membersihkannya dan menyedotnya menggunakan mulutnya.
Sasha membuat Takayuki tidak bisa berpikir normal karena terlalu keenakan. Ternyata Sasha baru pertama kali merasakan aroma Black Mamba dan merasa takjub. Sasha terus mempraktekkan ajaran ibu mertua karena pendekatan biasa tidak akan berhasil terhadap Takayuki. Serta Takayuki orangnya malu-malu tapi mau. Jadi Sasha harus menjadi objek fantasi liar Takayuki. Kran air Takayuki sudah tidak mampu menahan sedotan Sasha yang begitu kuat dan alhasil menyemprotkan air ke dalam mulut Sasha dengan begitu kuat. Sasha menelan semua air yang keluar ke dalam mulutnya. Takayuki pun menjadi laki-laki paling bahagia seantero jagat raya reptil. Sasha sudah tidak bisa menahan diri lagi. Dia segera naik untuk kuda-kudaan di atas Takayuki. Dia membuka bungkus 2 buah melonnya dan berkata, sekarang mari kita lakukan musim kawin reptil. Takayuki pura-pura menolak untuk tidak melakukan tindakan lebih jauh lagi. Tapi Sasha tentu saja di musim kawin ingin diberikan banyak anak dan hidup bahagia. Sasha langsung menekan dan memompa Black Mamba milik Takayuki. Ternyata menawarkan keperawanan kepada pria yang dicintainya adalah kebiasaan kaum negeri matahari. Sasha dengan berdarah-darah terus menekan Black Mamba milik Takayuki dan perlahan memompanya. Takayuki meminta Sasha untuk berhenti karena Sasha terlihat kesakitan hingga meneteskan air mata. Meski begitu Sasha terus melanjutkannya. Takayuki yang melihat Sasha merasa kesakitan, takut dan malu hanya untuk membuatnya bahagia dengan memberikan segalanya. Dia mulai tersadar dan ingin membalas budi kepadanya. Takayuki mulai meremas dan membelai buah melon milik Sasha. Sasha mulai tidak bisa bergerak dengan baik dan merasa aneh dengan tubuhnya. Takayuki mulai mencicipi buah melonnya sehingga Sasha mulai merasa nyaman dengan hal itu. Takayuki pun mulai memompa sumurnya sehingga Sasha tidak mampu mengatasinya. Sasha yang melihat Takayuki memompa sumurnya dengan terdiam. Malah mengira dia marah padanya karena memaksanya melakukan itu. Takayuki menjawab jika dia tidak marah karena sebagai seorang pria dia tidak bisa membiarkan seorang wanita mempermalukan dirinya sendiri. Itulah sebabnya dia akan memimpin untuk mempermalukannya dengan caranya. Sasha meminta Takayuki untuk tidak perlu mengkhawatirkan dirinya. Walaupun sebenarnya Sasha bahagia dengan kelakuan Takayuki. Takayuki berkata jika sebagai seorang pria itu sudah wajar jika dia memompa sumur karena itu adalah kebanggaan para pria. Jadi Sasha tidak usah khawatir dan jika sedang melakukan musim kawin maka harus bersenang-senang bersama. Akhirnya mereka pun bersenang-senang bersama dan saling memompa satu sama lain. Saat Takayuki mencapai titik terdalam sumurnya, Sasha mulai menegang dan itu membuat Takayuki tidak akan bertahan lebih lama lagi. Mau bagaimana lagi setiap Takayuki memompa itu akan membuat Sasha menggeliat seperti cacing kepanasan. Pada akhirnya mereka berdua sudah tidak mampu menahannya lagi. Sasha pun sudah menginginkan semburan Black Mamba milik Takayuki. Dia meminta Takayuki cerot yang banyak di dalam sumur miliknya. Takayuki sadar dia belum siap membayar tunjangan anak. Jadi akhirnya Black Mambanya cerot di luar sumur dan membuat basah seluruh badan Sasha. Sebenarnya Sasha menginginkan cerot di dalam agar tidak basah tubuhnya. Tapi tidak apa-apa yang terpenting bagi Sasha sumurnya sudah merasa enak. Lagi-lagi dia belajar kata-kata itu dari ibu Takayuki. Orang tua mana yang ada di dunia ini yang tahu bahwa seorang pria lajang membutuhkan wanita yang aktif. Sasha ke depannya akan bekerja keras sebagai istrinya, agar Takayuki mau cerot di dalam Sasha. こうしてサーシャのいる日々の中、俺は温まったけど、これじゃ寝れないな。 Pada akhirnya mereka berdua menganggap jika semua musim adalah musim kawin para reptil. Sehingga mereka terus melakukannya setiap hari dan setiap saat ke depannya. Mereka melakukannya dimanapun mereka mau selama itu membuat bahagia. Takayuki pun belum memberikan bibit kecambahnya karena dia tahu mereka masih bersekolah. Bahkan Sasha ikut bersekolah dengannya. Sampai-sampai dia menceritakan semua pengalaman menikmati keindahan musim kawin para reptilnya dengan Takayuki kepada teman-teman sekolahnya. Cerita pun berakhir dengan happy ending. Mereka berdua bahagia bahkan Takayuki mulai melakukan eksperimen cosplay kepada Sasha menggunakan baju-baju yang dia sukai. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate.